Jadi gue berada di pesawat yang keesokan harinya jatuh di pesawat yang sama. Creepy gitu loh buat gue. Ini aja gue serem ngebayanginnya. Kayak dia yang udah akrab sama anjing aja tetap digigit, apalagi gue gitu. Coba sebutin dong fobia apa yang lo alami? Gue itu takut sama kedalaman. Dulu sempat punya fobia terbang. Gue fobia sama anjing. Topofobia. Apa sih, kayak ngeliat yang bolong-bolong gitu deh pokoknya. Coba lo deskripsiin fobia yang lo alami itu kayak gimana sih? Tahu kan kalau misalnya nih kayak kalau di laut kan suka ada bagian yang lebih dalam terus warnanya lebih gelap. Tapi kadang di kamar aja nih, misalnya lampunya mati terus di pintu gue tuh coklat gitu, terus tiba-tiba gue naro blazer nih di situ, kan lebih gelap tuh. Itu gue disturbing banget gitu loh, disturb banget rasanya. Terus kayak akhirnya gue bangun, gue pindahin, misalnya kayak gitu, karena kayak ada ilusi dia kayak lebih dalam gitu kan kesannya. Jadi gue tuh kayak kan anjing indera keenamnya tinggi ya, gue sama kayak dia dari jarak berapa gang itu gue juga udah ngerasain keberadaannya. Jadi kayak gue lihat aja gue udah bisa ngerasain ada anjing nih, dan itu gue langsung deg-degan, keringet dingin, kayak nggak tenang gitu sih. Apalagi pas makhluknya muncul itu gue beneran kayak aduh, kayak gue udah ikhlas aja tuh, gue mau dimakan sama dia. Ada benda-benda yang bolong-bolong gitu, yang ada pokoknya bolong-bolong lah gitu. Di tembok ada bolong-bolong kayak gitu-gitu. Gejala pertama yang gue rasakan pastinya meningkatnya denyut jantung. Kayak denyut jantung gue berdebar-debar, tapi bukan cinta ya. Terus yang gue rasain sih ya takut berlebihan dan gelisah yang berlebihan. Dan kalau secara fisiknya yang gue rasain adalah kayak tangan mulai berkeringat tanpa henti gitu. Jadi tangan gue tuh basah terus dan gue ketakutan teramat sangat sih gitu. Nah, sejak kapan lo sadar kalau lo punya fobia itu? Ini gue hafal banget sih kejadiannya, kayaknya sejak TK. Kayaknya udah dewasa sih, udah sekitar umur 30-an lah. Gue ingat tahun 2018, jadi gue I'm having my worst flight ever. Ingatan pertama gue itu, gue lagi di laut waktu itu sama bokap nyokap. Gue ingat itu sekitar umur 2 atau 3 tahun lah. Terus si air lautnya ini tuh, gue tuh jadi kayak gelisah gitu loh. Mungkin nyokap gue mikirnya gue mabuk laut aja gitu. Gue inget banget, karena itu ada fotonya. Jadi gue masih inget gitu loh. Wah anjir, ini momen kayak si laut ini kayak memanggil-manggil gue. Dan itu kayaknya rasanya, mungkin anak kecil mikir kayak monster gitu ya. Tapi kalau sekarang sih jadi kayak sesuatu yang threatening lo gitu. Kira-kira menurut lo tuh pemicunya apa sih? Jadi 2018 itu gue inget penerbangan dari Bali ke Jakarta gitu, cuma sejam setengah tapi cuacanya buruk banget. Dan selama sejam setengah itu ya turbulensinya, getarannya itu sangat hebat sih. Alhamdulillah kita selamat sampai tujuan, but sadly ya pesawat yang sama keesokan harinya, selang beberapa jam kemudian mengalami nasib naas gitu. Jadi gue berada di pesawat yang keesokan harinya jatuh di pesawat yang sama. Kenapa di sekolah tuh ada anjing liar gitu lari ngejar gue sama temen gue. Nah temen gue ini padahal dia pelihara anjing, dan dia kan berarti kalau pelihara anjing tuh dia jago dong. Dia bilang ke gue, ayo jangan lari, pegang batu gitu kata dia gitu kan. Kan gue ngumpet ya, terus gue liat dia duduk, dia pegang batu, anjingnya tetap nyerang dia. Gue makin trauma ya. Kayak dia yang udah akrab sama anjing aja tetap digigit, apalagi gue gitu. Pemicunya apa, to be honest gue nggak tahu. Pernah trauma apa enggak? Seingat gue nggak pernah. Itu tadi yang ingatan pertama gue waktu gue kecil, gue berada di laut. Ya tadi kayak dia memanggil gue untuk masuk ke dalam, dan itu mengerikan gitu. Gak ada, cuman ngeliat kayak gitu, ngeliat geli aja, jijik gitu. Apa kejadian yang paling mengerikan saat lo mengalami fobia itu? Semuanya sih mengerikan, nggak ada yang enggak. After that kayak udah mah itu getar-getarnya sangat menyeramkan. Kemudian ada impact kayak near death experience. Jadi gue butuh waktu cukup lama untuk bisa berani lagi naik pesawat, memaksakan lagi diri gue sendiri untuk bisa naik pesawat sejak peristiwa tersebut.
dari dulu gue nggak tidur nggak pernah dimatiin lampu. Baru bisa itu tuh setelah gue lulus 2014 gue baru bisa tidur matiin lampu. Dan ya gitu, ada beberapa kejadian yang misalnya baju 2 warna kan kalau gelap akan ada yang lebih gelap, dan itu tuh creepy gitu loh buat gue. Ini aja gue serem ngebayanginnya. Jadi gue pernah ke Bali ya sama temen gue. Ada adegan pantai gitu, temen gue disuruh tiduran di pinggir pantai. Gue akalin tuh tiang tripod sama light stand gitu. Gue ikut jadi satu. Gue bikin tiang gitu kan sama dia, gue angkat. Terus temen gue tiduran gitu di pasir. Terus mau gue gitu kan, jadi kayak seolah kayak gerakan drone gitu kan. Di pinggir pantai lagi asik, ayo 3, 2, action. Itu anjing pada ngumpul, kayak aduh gitu aja. Terus gue bawa kamera 40 jutaan. Harusnya tuh kalau itu bukan pekerjaan ya kayak gue udah lari sih, udah narik kelabakan. Apa yang lo lakukan untuk mengatasi fobia lo itu? Terus udah berhasil belum sih sekarang? Yeah, I was taking a break for a while, and then after that, like almost 6 months after that, gue baru berani gitu bisa kembali naik pesawat gitu sih. Jadi gue pernah minta ajarin teman gue. Jadi ada teman gue yang pelihara anjing kecil gitu, lucu. Tapi tetap aja gue juga gak enak sama pecinta anjing ya. Gue tahu lucu, di film gue juga suka liatnya. Tapi ketika ketemu langsung, itu tetap bikin jantung gue berdegup dan keringat dingin. Nggak ada yang melakukan apa-apa sih, yang penting jangan lihat yang gambar kayak gitu aja, menghindari hal-hal yang gambar-gambar yang kayak gitu. Kan gue ikutan les renang dulu waktu kecil, dan awal-awal iya gue takut, cuman lama-lama kan bisa berenang. Tapi itu pernah jadi tenggelam lah, dijorokin sama temen gue, terus gue tenggelam. Itu sempat beberapa tahun gue nggak berani nyemplung ke kolam renang bahkan ya. Cuman belakangan ini udah mulai berani lagi. Oke, terakhir, menurut lo nih, apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya fobia tertentu? Menurut gue satu adalah menerima sih, kayak berdamai dengan fobia tersebut gitu. Ini tidak dengan saran ahli ya, tapi gue merasa dengan sering kayak alergi gitu loh. Waktu itu gue mikirnya jadi kayak ya udah lu coba aja sampai akhirnya lu bisa sembuh dari situ. Jadi gue memapar diri gue dengan hal itu. Misalnya kayak akhirnya kan gue mulai belajar matiin lampu kan, pelan-pelan, terus akhirnya sekarang terbiasa. Terus waktu itu kan sempat takut berenang, dan akhirnya ya udah coba aja nyemplung lagi pelan-pelan aja gitu. Tapi lo harus sabar sama diri lo kalau mau melatih untuk menghilangkan ketakutan yang gak masuk akal akan suatu hal. Ketika memang lu ketakutan tersebut atau fobia tersebut memang sudah melewati batas gitu ya, I think mencari pertolongan profesional is the best way gitu.